di sini masuk ke materi yang ketiga, modul 3 ya, tentang polimorfisme. Nah, sebelumnya kan kita sudah belajar mengenai apa itu inheritance, di mana inheritance itu kan suatu pewarisan sifat ya, dari satu kelas ke kelas yang lain, di mana kelas yang mewariskan sifat itu dia berperan sebagai superkelas atau ibunya, dan yang diwarisi sifat itu adalah subkelas atau anaknya, gitu kan. Nah, di sini di polimorfisme ini sebenarnya tidak jauh berbeda dari konsep inheritance sebelumnya, di mana polimorfisme itu adalah sebuah kemampuan dari suatu objek yang mengungkap banyak hal yang berbeda melalui satu cara yang sama. Gitu. Nah, contoh dari polimorfisme ini yaitu seperti ini. Di sini kan kalau di contoh sebelumnya di kelas PET misal, ini ada kelas PET, terus dia punya metode. Metodenya itu namanya speak, ya kan? Nah, metode ini dia itu dapat digunakan kan di subkelasnya. Ada subkelas cat dan subkelas dog. Nah, berarti kan subkelas cat ini kan dia mewarisi kan atau dia itu dapat warisan berupa variabel ataupun metode yang ada di dalam superkelas pet ini gitu. Jadi metode speak ini itu juga dapat digunakan di subkelas cat dan dapat juga digunakan di subkelas dog seperti itu. Ya. Jadi di sini kan seperti tadi ya, ada di kelas pet. Kelas pet ini berperan sebagai superkelas atau ibunya yang mewarisi variabel ataupun metode dan yang lainnya ke anaknya atau ke subkelasnya. Nah, di sini pet ini punya anak kelas, yaitu kelas cat. Nah, di kelas cat ini, kita lihat bahwa kelas cat ini dia juga menggunakan metode speak, sama seperti yang ada di dalam kelas pet ini, di superkelasnya, gitu ya. Jadi, syarat yang pertama dari overriding itu kan namanya harus sama. Ini udah sama kan ya, sama-sama speak. Terus parameternya harus sama. Ini sama ya, tidak ada parameter, ya kan? Terus returnnya juga sama, tipenya. Maksudnya gimana? Jadi tipe dari returnnya ini harus sama. Kalau misal di sini ini tipenya string, di sini juga harus string, biar bisa dinamakan sebagai overriding. Nah, kalau nggak percaya, ini bisa kita lihat di bagian kiri ini. Kita klik ya. Nah, ini. Add override annotation. Nah, di sini bisa kita anukan kan ya, kalau ini adalah termasuk dengan override. Jadi, untuk memastikan kalau itu method overriding atau tidak, itu bisa kita temukan di bagian sininya biasanya. Ada pencetatan yang tadi tuh, add override. Nah, kalau kita add, maka nanti dia akan muncul hijau-hijau seperti ini, yang menandakan kalau metode ini adalah method override, nih ya, method override from pets, dari kelas pets tadi. Seperti itu. Nah, berbeda dengan yang ada di kelas docs. Nah, di kelas docs ini kan dia memakai metode namanya fetch ya. Nah, di mana fetch ini dia itu tidak ada metodenya di kelas pet. Jadi dia tidak termasuk overriding karena namanya beda kan ya, namanya berbeda dari metode speak yang ada di kelas pet tadi. Seperti itu. Itu yang dinamakan overriding. Gitu. Jadi namanya harus sama, parameternya harus sama, return type-nya harus sama. Kalau misal di sini string, di sini juga string. Jadi harus sama gitu kan ya. Nah, kemudian yang kedua ada overloading method. Nah, overloading method ini adalah pendeklarasian satu nama untuk beberapa metode yang berbeda dalam suatu kelas. Nah, nama metode ini yang membedakan dari overriding tadi yaitu dari parameternya dan tipe data parameternya. Ini ya, ciri-cirinya seperti ini. Nama metodenya harus sama, tapi
parameter dan returnnya boleh berbeda gitu. Jadi, semisal di sini ada kelas luas, ya kan? Ada kelas luas. Nah, di sini ada metode, namanya metode luas persegi. Nah, metode luas persegi ini kan dia tidak memiliki parameter ya. Nah, kemudian di sini kita buat lagi metode, namanya metode luas persegi. Sama kan namanya ya? Namanya sama, nama metodenya sama, tapi isinya berbeda. Di sini tidak ada parameter, sedangkan di sini itu dia ada parameternya. Nah, karena parameternya ini beda, jadi dia bisa terbilang sebagai overloading. Seperti itu. Nah, kalau misalnya di sini ini tidak ada parameternya, maka dia disebut sebagai overriding. Simpelnya seperti itu sih. Kalau misal semuanya harus sama, itu overriding. Kalau parameter dan returnnya itu boleh beda, itu overloading. Gitu ya. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Teman-teman bisa coba-coba sendiri untuk membuat overloading dan overreading-nya di NetBeans masing-masing. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.